Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang saya hormati Bapak dosen Jauhar Ali MPDI selaku pengampu mata kuliah Ilmu Lughah An-Nafsi kelas A. Sebelumnya perkenalkan, saya Nailil Hadiko, NIM 2219008. Di sini saya akan memaparkan laporan hasil observasi mengenai pemerolehan bahasa pada anak yang sudah saya lakukan. Di sini saya akan mengambil 3 contoh anak untuk diobservasi. Yang pertama yaitu anak yang bernama Tamliha Zahin. Dia anak perempuan yang usianya sudah 3 tahun. Observasi yang dilakukan pada anak ini yaitu ketika anak mengucapkan Mbak Aul, apungi Mbak Aul. Nah, peristiwa itu terdapat dalam video berikut ini. Adik panjang apungi siapa? Mbak Aul. Ngomong udah disek. Mbak apungi Mbak Aul. Ya, dalam video itu terlihat ya bahwa Zahin sudah bisa mengucapkan Mbak Aul, apungi Mbak Aul, yang artinya itu dia minta dimandiin oleh kakaknya. Nah, video itu sudah kita bisa dapatkan pemerolehan sintaksis dalam videonya. Pemerolehan sintaksis yaitu pemerolehan tata bahasa yang mana merupakan kemampuan anak untuk mengungkapkan sesuatu dalam bentuk konstruksi atau susunan kalimat. Menurut Maksan, pemerolehan sintaksis itu terbagi menjadi 4 dan si Zain ini sudah termasuk dalam tingkatan tahapan yang ketiga, yaitu tahapan masa kalimat dengan rangkaian singkat, kata singkat atau kalimat telegram, yang mana tahapan ini berlangsung pada usia 2 sampai 3 tahun. Pada saat ini, anak mampu mengucapkan beberapa kata dalam bentuk kalimat singkat. Ya, seperti tadi, Mbak Aul, apungi Mbak Aul, sehingga bahasa itu bisa dipahami oleh anak dewasa, oleh orang dewasa. Yang terjadi di lapangan itu berarti sudah sesuai dengan teorinya. Sebagai contoh, ketika anak ini mengatakan Mbak Aul, apungi Mbak Aul, yang berarti dia itu mau minta dimandiin sama kakaknya. Setelah dilakukan observasi, ternyata anak ini hidup di lingkungan yang begitu dekat dengan anaknya. Tetapi anak ini tidak mudah cepat beradaptasi dengan orang baru. Dia mau berbicara dengan orang yang sudah dekat saja. Kemudian yang kedua, saya mengambil contoh dari anak yang bernama Zaina Najma Hafidah. Dia anak perempuan, usianya 2,5 tahun. Observasinya itu dilakukan 2 kali. Yang pertama pada hari Senin, yang kedua pada hari Selasa. Pada hari Senin, anak ini masih bermain kertas dan kayu putih, dan dia mengatakan kalau dia sedang bermain endot. Nah, videonya ada di sini. Dedek total apa? Dedek total apa? Tunjuk. Ya, dalam video itu terlihat bahwa anak ini sudah memiliki pemerolehan sintaksis, yang mana menurut Darjo Wijojo sekitar umur 2 tahun anak itu sudah mulai mengeluarkan ujaran 2 kata atau UDK. Anak ini mulai dengan 2 kata yang diselingi jeda, sehingga seolah-olah 2 kata itu terpisah. Namun dalam lapangan anak ini hanya baru bisa mengucapkan 1 kata, yaitu endot, yang dimaksudkan adalah telur. Nah, padahal ditanyanya itu
dodol apa, berarti jual apa. Nah, dan anak ini itu hanya menjawab singkat, yaitu endot, enggak menjawab dodol endot, itu enggak, tapi cuma menjawab endot. Seperti itu. Kemudian penelitian di hari Selasa itu kita meneliti ketika anak sedang diajak oleh tantenya ke suatu supermarket, dan di sana dia melihat sesuatu. Videonya seperti ini. Mami. Apa dia? Mami. Ini. Iya, Mimi. Ya, dalam video itu sudah terlihat bahwa anak itu juga mempunyai pemerolehan semantik yang menurut fitur semantik Clark dalam tahapan yang kedua, yaitu tahap generalisasi berlebihan, yang mana tahap ini terjadi pada anak usia 1,6 sampai 2,6 tahun. Pada tahap ini, anak itu mulai menggeneralisasikan makna suatu kata secara berlebihan, yaitu pada saat anak ini menunjuk semua minuman dengan kata mimi, yang berarti anak ini sudah sesuai dengan apa yang ada dalam teori tersebut. Setelah dilakukan wawancara terhadap orang tuanya, ternyata memang dia belum mengetahui merek-merek dari minuman tersebut. Jadi dia mengatakan setiap yang bentuknya minuman itu disebut dengan mimi. Kemudian contoh yang ketiga, yaitu dari anak yang bernama Syakila Aishwa Nahla. Dia seorang perempuan, usianya 1,5 tahun. Observasi ini dilakukan 2 kali. Yang pertama dilakukan pada hari Selasa, yaitu ketika anak ini sedang ditanya adek larene sinten, dan dia menjawab dalam video ini. Adik larene sinten? Mama. Kale? Apa? Apa? Nenek. Nenek. Gue. Babi. Ya, dalam video itu terlihat bahwa anak tersebut ketika ditanya adek larene sinten, yang berarti adik anaknya siapa, dia itu hanya menjawab ama, apa, enek, gue. Nah, yang berarti mama, papa, nenek, dan tante. Setelah dilakukan wawancara terhadap orang tuanya, ternyata anak tersebut itu belum mengetahui nama ibu dan bapaknya. Jadi kalau ditanya anaknya siapa, itu dia jawab ama, apa, enek, gue. Karena selain dekat dengan orang tuanya, dia juga sangat dekat dengan neneknya, dan bue itu yang dimaksud adalah bule atau tante. Kemudian dalam video itu bisa kita analisis bahwa si anak ini mempunyai pemerolehan fonologi. Fonologi adalah bagian dari ilmu bahasa yang mengkaji bunyi, yaitu membahas kebenaran pengucapan huruf dan kata dan kalimat. Dari segi pemerolehan fonologinya, anak ini belum begitu sempurna, yaitu saat dia mengucapkan enek yang sebenarnya adalah nenek, dan juga bue yang sebenarnya adalah bule. Seperti itu. Kemudian penelitian yang kedua yaitu dilakukan pada hari Rabu, yaitu sebagai berikut. Dalam video
penelitian yang terakhir itu terlihat bahwa dia mengucap dirinya itu sebagai adik, dan ternyata memang kata orang tuanya yaitu kalau menyebut dirinya dengan sebutan adik. Nah, bisa kita simpulkan dari penelitian anak yang umur 1,5 tahun ini, dari hari pertama hingga hari kedua itu juga dia memperoleh pemerolehan sintaksis. Nah, anak ini itu sudah sesuai dengan teori tahapan kedua, yaitu masa kalimat satu kata atau halofrasa yang berlangsung pada usia 1 sampai 2 tahun. Pada masa ini, anak hanya mengucapkan maksud yang terkandung dalam pikiran dan hatinya dengan mengucapkan sebuah kata karena keterbatasan kemampuan fisik. Terbukti saat anak ini mengucapkan ama, apa, enek, dan gue. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.